Pak Satrio, monggo. Selamat pagi, Pak Arifin Rudianto, Pak Bayu, dan teman-teman panelis dan para pengamat. Salam sejahtera. Saya mengucapkan syukur karena hari ini kita semua masih punya kesehatan dan mempunyai antusiasme untuk meninjau lagi SDG. Saya boleh share slide saya. Ya. Baik. Monggo, Pak. Oke, saya mau meninjau momentum pencapaian SDG ini dari sudut pandang dari filantropi. Kalau kita lihat yang dibicarakan bahwa dampak COVID itu sangat terasa, terutama banyak orang terinfeksi. Sudah hampir 4 juta di seluruh dunia. Sudah lebih dari 255.000 orang yang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri sudah hampir 13.000 dan hampir 1.000 yang meninggal dunia. Tapi juga ada kabar baiknya, di Indonesia sudah ada hampir 2.500 yang sudah sembuh. Dan ekonomi menjadi kacau. Kita melihat tadi sudah dijabarkan dari para panelis bagaimana ekonomi di Indonesia. Juga saya mau menyambung juga dengan sedikit di luar negeri. Kita lihat stock exchange di New York turun 30% waktu itu. Kita juga melihat bahwa di Eropa itu diproyeksikan akan turun GDP-nya 5-7% tahun 2020. Indonesia akan masih tetap naik, bahkan Eropa turun. Dan juga bahkan UK itu diproyeksikan akan lebih dari 12-13%. Dan kita tahu bahwa Amerika sudah mengeluarkan lebih dari 3 triliun US dollars untuk menanggulangi COVID-19 ini. Dan juga tidak dibicarakan tadi, tapi juga ada ketegangan politik, yang artinya bahwa ketegangan politik ini juga akan merasuk ke semua kehidupan di dalam dunia swasta maupun di dalam dunia pemerintahan. Dan tentu itu akan membuat sebuah pertanyaan, bagaimana kita bisa mencapai SDG? Saya tidak akan berbicara banyak mengenai detailnya, saya akan membicarakan dari sudut filantropi. Kalau saya boleh mau memperkenalkan Tanoto Foundation, itu kita 1 menit aja di sini, bahwa kita adalah sebuah filantropi independen yang sebenarnya bukan CSA. Saya mau menjelaskan bahwa kita itu bukan CSA, kita adalah sebuah dan filantropi independen yang biayanya atau fundingnya semua datang dari generosity dari Tanoto family. Di Indonesia kita dimulai sejak 1981 dan kita mempunyai 3 program utama yang kita sebut sebuah flagship programs di Tanoto Foundation, karena kita bergerak di dalam pendidikan. Kita percaya bahwa pendidikan yang berkualitas itu akan mempercepat kesetaraan peluang. Jadi sangat align dengan SDG. Kalau tadi dikatakan bahwa SDG adalah menjadi tidak menjadi sebuah simbol, tetapi menjadi sebuah alat atau sebuah tujuan yang merasuk di dalam cara kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita setiap hari. Di Tanoto Foundation sejak 2018-2019 itu telah aligning, menyelaraskan usaha-usaha kita ini untuk bagaimana secara SDG, secara KPI-nya dari SDG. Kita punya program Sigap, Pintar dan Teladan, yang artinya adalah kita mulai dari anak usia dini, yang kita sebut Sigap, program kita, kemudian dengan Basic Education, yang kita sebut Pintar, program kita, dan kemudian kita melanjutkan dengan kreasi dari untuk pemimpin masa depan. Kita sebut program itu Teladan. Dan kalau saya boleh menunjukkan bahwa Sigap itu SDG-nya adalah 2, 4, 17, dan kita punya catalytic SDG yang artinya bahwa dengan program ini kita juga menjadi katalis untuk pencapaian SDG yang berikut ini. Saya mau menekankan sedikit mengenai future leaders. Itu kita yang langsung adalah 4
4, 16 dan 17, tetapi katalitiknya adalah semua SDG. Mengapa? Karena di dalam Tanoto Foundation tidak hanya bahwa kita ini tujuannya dan pekerjaan kita ini mengarah ke SDG, tetapi kita juga membawa SDG ke masyarakat. Dan apa yang kita kerjakan? Secara mandiri, kita mempunyai praktik baik pendidikan, pelatihan guru, dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bekerjasama dengan instansi-instansi yang lain. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Bayu pada awalnya, SDG Akademi Indonesia bersama dengan UNDP dan Bappenas yang sudah diluncurkan Oktober tahun lalu. Akan dimulai semester kedua di tahun ini. Kemudian kita punya Sustainable Palm Oil Initiative bersama perusahaan ASEAN Agri dan UNDP di Indonesia. Dan juga bersama World Bank, di mana juga ada Gates Foundation, kita memulai dengan Multi Donor Trust Fund, yang tujuannya adalah untuk pencegahan stunting di Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia untuk permodalan pengasuhan anak melalui posyandu. Nanti ada tujuannya mengapa saya mengatakan ini, bagaimana kita itu terpengaruh oleh COVID-19 dan bagaimana kita akan mengatasinya. Kalau saya boleh mengulangi apa yang dikatakan tadi, tapi saya agak perlu juga dengan internasional. Dari studi Semeru, kalau saat ini itu 9,2% jumlah penduduk yang kalau jika seperti ini 4,2, 3, 2 itu proyeksinya yang di tengah itu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa proyeksinya GDP kita adalah 2,3 atau 2,5, Asian Development Bank itu memproyeksikan kita 2,5%, berarti kita akan mempunyai poverty rate 11%. Menurun dong, atau menaik maksudnya. Tapi pencapaiannya menurun, karena poverty rate-nya akan naik. Itu sebuah masalah yang besar. Dengan demikian, dari segi pendidikan, di mana filantropi Tanoto Foundation bergerak, itu berarti anak-anak bersekolah bagaimana? Anak-anak yang stunting bagaimana? Nah, itulah yang akan menjadi tantangan bagi Tanoto Foundation bersama-sama dengan mitra kami. Di dalam 2 bulan terakhir, Tanoto Foundation sudah bertransformasi, nanti saya ceritakan bagaimana, untuk menghadapi COVID-19 dan bagaimana kita bisa berteman dengan COVID-19 untuk terus melakukan apa yang kita lakukan. Ternyata saya belajar bahwa dalam 2 bulan ini banyak kendala karena infrastruktur itu masih kurang atau masih belum merata. Jadi kalau di Indonesia 65% atau 64,8% itu prestasi pengguna internet di Indonesia, tetapi sebetulnya 56% dari pengguna itu ada di Pulau Jawa, yang artinya bahwa tidak merata. 2 minggu yang lalu, waktu saya mengikuti sebuah webinar yang diprakarsai oleh Tanoto Foundation, ada guru PAUD dari Aceh dan ada guru PAUD dari Nusa Tenggara Timur. Dan keluhannya adalah sama, mereka tidak mempunyai internet, apalagi internet yang stabil. Ini juga memanggil kita untuk filantropi, usaha dari filantropi, dan juga memanggil pemerintah, dan juga memanggil para swasta, apa yang kita bisa lakukan. Saya berdiskusi dengan Rektor IPB, Pak Arief Satria, ini adalah masalah yang harus kita benahi bersama-sama. Karena kalau infrastruktur tidak baik, ya berarti nanti pendidikan atau stunting juga menjadi kurang baik. Tantangan yang lain secara internasional, 65% dari filantropi di Indonesia ini dibiayai oleh donor dari luar negeri. Tadi saya bilang Eropa akan turun 6-7%. Kemudian bahkan UK itu akan 13%. Dan Amerika sudah mengeluarkan 3 triliun. Saya kira kita akan menghadapi pengurangan filantropi atau biaya filantropi atau sumbangan filantropi dari luar ke Indonesia. Itu sebuah konsekuensi. Dan kalau kita lihat di dalam Indonesia sendiri,
orang Indonesia itu sangat lumo bahasa Jawanya, sangat generous. Tetapi kebanyakan generosity itu bergerak secara individual, bukan secara institusional. Tidak ada jeleknya secara individual, tetapi kalau kita mau memberikan sebuah dampak, itu kita harus juga bersatu membuatnya menjadi institusional. Di dalam Tanoto Foundation tadi saya mengatakan kita menuju ke SDG dan kita juga mendiseminasikan SDG. Pertama yang kita lakukan adalah selama 2 bulan ini kita tidak boleh mengubah tujuan kita. Tujuan kita tidak berubah. Yang berubah adalah metode-metode untuk pencapaiannya. Dan kita lakukan itu sebaik mungkin. Maka saya juga berkomunikasi dengan rekan-rekan saya di Tanoto Foundation, tetapi juga dengan rekan-rekan saya di Filantropi Indonesia dan juga di Asian Philanthropy Circle, bahwa saat ini itu kita harus melakukan sprint. Artinya kita harus lari cepat. Dan kemudian kita harus maraton untuk beberapa waktu yang akan datang, mungkin setahun, 2 tahun yang akan datang. Yang artinya apa? Kalau kita tidak merubah tujuan dari apa yang kita mau capai, lalu transformasi apakah dari metode-metode yang kita bisa laksanakan untuk mencapai itu? Contoh, saya memberikan contoh, misalnya yang ini adalah untuk SDG nomor 4. Kalau kita mempunyai tujuan bahwa anak-anak kita itu akan mencapai grade 4 students, itu akan mencapai benchmark yang tertentu, ya kita jangan berubah itu untuk tempat-tempat di mana kita berintervensi. Tapi caranya yang berubah. Nah, transformasi ini sudah dan masih dalam proses supaya apa yang kita kerjakan ini secara daring atau secara home visit itu akan terus berjalan. Contoh yang lain adalah mengenai university students. Bagaimana scholarship yang kita berikan? Kita berikan setiap tahun kita mempunyai 700 sampai 750 scholars, yang artinya yang kita berikan scholarship. Apakah kita tahun ini akan stop rekrutmen untuk 150-200? Oh tidak, kita tidak boleh stop itu. Kita harus terus. Sekarang yang dicari adalah bagaimana caranya merekrut untuk Tanoto Scholars itu. Dan kalau tujuan yang nomor 8 yang saya tidak tulis di sini, contohnya adalah kita mempunyai tujuan bahwa setiap scholars yang lulus dari universitas harus mempunyai pekerjaan di bawah 6 bulan setelah lulus. Nah, sekarang statistik kita adalah kita punya 17% tahun yang lalu itu masih mendapatkan pekerjaan setelah lulus 6 bulan. Nah, tujuan kita adalah bagaimana membuatnya menjadi 0%. Dengan COVID-19 tentu akan terhambat. Tapi kita juga mencari cara bagaimana supaya itu bisa tercapai. Kalau saya bilang, oh, COVID-19 tidak akan mempengaruhi, itu saya denial ya. Maka kita harus juga mempunyai planning. Kalau misalnya tahun ini tidak bisa 0, tetapi 15%, bagaimana kita bisa mencapai dalam 2, 3, 4, 5 tahun kemudian kita mencapai 0 untuk anak-anak yang setelah lulus bekerja setelah 6 bulan. Jadi harusnya mereka dapat pekerjaan sebelum 6 bulan. Pak Satrio, 2 menit lagi. Ya, sudah selesai. Dan juga yang terakhir adalah mengenai SDG Akademi Indonesia, di mana Oktober yang lalu kita sudah memberikan atau meluncurkan SDG Akademi ini. Tidak boleh berhenti. Di semester kedua kita terus harus berjalan. Bagaimana caranya? Nah, kita juga memberikan transformasi yang kita laksanakan. Akhirnya apa? Akhirnya kita diminta sebagai pemimpin-pemimpin yang untuk meneruskan SDG ini, kita diminta supaya kita itu deliberate. Kita deliberate artinya kita harus mempunyai intention. Jadi seperti yang saya sudah kasih contoh, kalau di Tanoto Foundation, SDG adalah menjadi salah satu kehidupan kita. Itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memberikan sebuah objektif atau goal yang ambisius, tapi juga harus sesuai dengan benchmarking.
Contohnya kita mengambil stunting rate, kita bersama-sama dengan kementerian untuk dengan Bappenas juga untuk mengambil objektif bahwa kita harus di bawah 20% pada tahun tertentu 2024. Harus konsisten, artinya semuanya harus terajut secara rapi di dalam objektif kita. Tidak lupa kemitraan dengan UNDP, dengan Bappenas, dengan IPB SDG dan sebagainya. Dan harus ada akuntabilitas. Kalau itu tidak tercapai, ya program manager saya yang accountable. Kalau itu tidak tercapai, ya saya yang accountable. Dan di masa-masa COVID, kita harus punya resilience, di mana bagaimana kita bisa bertransformasi kita sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memberikan inspirasi atau menjadikan sebuah inspirasi untuk organisasi yang lain untuk mengerjakan hal-hal yang sama untuk mencapai SDG. Itulah yang kita kerjakan di Tanoto Foundation, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Satrio. Memang begitu yang besar itu seolah-olah pada level negara di aplikasi pada sebuah organisasi yang fokus seperti Tanoto Foundation, bentuknya menjadi menarik dan saya kira banyak yang bisa kita lakukan.